Pemirsa TV yang masih bersama kami, ini diskusi semakin menarik. Kita lanjutkan. Gini Pak, Abang tadi sudah menjelaskan bagaimana pemahaman dan politisasi anggaran itu sudah dilakukan secara merata untuk tingkat beberapa kabupaten. Saya ingin tahu program-program yang lebih mendetail dalam pemahaman program Abang itu yang memang konsepnya itu memberikan pemerataan pembangunan dan dari semua sektor. Ya, terima kasih. Sebenarnya dari awal ya, dalam rangka penyusunan visi misi, kita sudah terpikirkan bahwa pembangunan Jambi itu harus merata. Dan bayangkan waktu saya sosialisasi untuk jadi bupati dulu, saya kunjungi seluruh kecamatan. Saya mendengar aspirasi masyarakat yang ada di desa. Yang dibutuhkan mereka apa pada dasar itu? Nah, di antaranya masalah infrastruktur jalan. Ada di satu desa itu mengatakan begini, Pak HBA, waktu itu masih HBA belum jadi gubernur. Kami Pak tak perlu Bapak mikirkan jagat misalnya. Kalau ayam ke punya, sapi juga kami punya, padi kami punya, beras. Kemudian yang lain tidak usah pikir. Yang penting tolong Bapak bangun jalan kami dan jalan dan listrik itu. Itu yang dimintakan. Akhirnya ya program kita dengan visi misi yang sudah kita laksanakan. Lalu berpikir kita pada saat itu setelah penyusunan visi misi supaya merata pembangunan, dan kita memang sudah komit dari awal. Seorang pemimpin itu berpikir itu bukan hanya kelas atas bawah, yang kelas menengah ke bawah ini, yang miskin. Kita dulu kalau menurut BKKBN itu ada tingkatan ekonomi masyarakat itu 4 tingkatan. Prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 plus. Prasejahtera itu masyarakat yang sangat miskin. Saya minta data di BKKBN berapa yang sangat miskin. Itu hampir mencapai angka 35.000 pada saat itu. 35.000. Bagaimana upaya kita yang sangat miskin itu biasanya dicirikan rumah tidak layak huni, ya. Biasanya lantai tanah, ya. Atapnya atap daun, tidak sehat dari segi kesehatan, kemudian juga termasuk mungkin sanitasi segala macam, dan rumahnya biasa orang sangat miskin tidak punya sertifikat gitu. Ya. Nah ini yang akan kita tuntaskan 35.000. Itu konsep awalnya, sehingga Bapak juga pada saat itu berpikirnya karena itu. Lalu timbul istilah dana yang dinamakan 1 miliar 1 kecamatan, Samisake. Dengan istilah-istilah Samisake itu sebenarnya saya mengingat ada orang yang menciptakan itu ya, cipta Samisake. Nah ini dalam rangka pemerataan kue yang di provinsi ini kita kasih tidak melalui kabupaten, memang administrasinya ya, tapi langsung dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Sehingga pemerataan pembangunan ini dana bisa bergulir ke setiap desa dalam provinsi Jambi. Dibagi setiap kecamatan 1 miliar 1 kecamatan. Mulai tahap pada tahun itu tidak salah pada tahun 2011 itu. 2011, 2010 mungkin sudah masuk dalam konsep pembangunan pada saat itu. Dan itu yang kita lakukan. Sehingga ya bergulir. Dan ternyata memang hasil evaluasi terakhir pertumbuhan ekonomi Jambi kan cukup tinggi. Benar. Dan angka kemiskinan juga relatif. Di nasional kita di bawah nasional. Betul. Nasional sampai 11 kita bisa kita tekan 7,9 terakhir gitu. Itu kalau dikatakan tidak merata, mana ada sebelumnya konsep pembangunan adanya 1 miliar 1 kecamatan setiap kecamatan sebelum. Dan di permintaan Republik ini mungkin tidak ada juga yang namanya Samisake. Samisake itu untuk 138 kecamatan, itu termasuk kecamatan Peminatan bagian timur. Betul, semuanya tanpa terkecuali. Ya, 103. Sehingga 5 tahun ini jumlahnya hampir mencapai 500 miliar lebih. Mungkin ya sekitar mendekati ada 500 miliar. APBD provinsi langsung ke kecamatan. Bayangkan. Jadi kalau ada di gubernur lagi ke depan 2 miliar per kecamatan. Berarti 276 miliar. Kalau HB aja di gubernur, yang dana akan kita transfer. Mengapa mesti harus Abang meningkatkan dari 1 miliar menjadi 2 miliar? Pemikirannya begini. Pemikiran apanya? Kita pertumbuhan ekonomi kita kan cukup tinggi. Se-Sumatera kan nomor 1, se-Indonesia nomor 2. Benar. Tapi memang tidak beserta dari sisi teori ekonominya seperti itu. Biasanya tumbuhan ekonomi tinggi, angka Gini rasio antara jurang antara kaya miskin itu biasanya tidak bersertaan dengan itu. Itu salah satu pemikirannya. Sehingga orang kaya mungkin takut nanti hasil pertumbuhan ekonomi dimati orang kaya saja gitu. Sehingga orang miskin jauh tertinggal. Nyatanya memang ya, walaupun saya masih dalam batas-batas kewajaran angka Gini rasio kita. Sehingga kita pikir dari tim penyusunan visi misi kita sudah ini bedah rumah ini masih banyak dibutuhkan masyarakat. Kemudian terpikir pula, ini waktu musim kemarau ini
masyarakat di mana-mana minta sumur bor. Sudah, ke depan saya misalkan nanti kita buat sumur bor. Beri dalam petunjuk teknisnya dibolehkan untuk membangun sumur bor. Kemudian jalan-jalan sarana produksi. Kalau perlu nanti ke sawah masyarakat kita sudah pakai beton semua gitu. Ke kebun seperti itu pakai motor. Itulah idenya sampai membuat jembatan. Dan masuk juga nanti S3-nya. Nanti tidak perlu sampai ke provinsi, susah sekali membuat lambarannya kepada identitas. Cukup ada sama nanti yang menentukan. Ada anak-anak kecamatan yang cukup banyak duitnya dari desa. Itu memang untuk mendongkrak. Itu pemikiran itulah akhirnya dinaikkan untuk dalam proses kita ke depan 2 miliar per kecamatan. Memang ingin kembali tadi mengklarifikasi. Ternyata wacana dan kesan yang selama Abang menjadi gubernur kemarin mengatakan bahwa secara anggaran tidak merata, secara pembangunan tidak merata, terbantahkan dengan program-program itu sendiri. Ya. Saya tidak mau terlalu banyak berpolemik. Ini kan biar jernih saja di masalah. Ya, memang logis tadi 138 kecamatan, makanya saya tegaskan timur ini dapat tidak? Dapat barat dapat tanpa kecuali barat, tadi timur semuanya dapat semua gitu. Orang miskin pun demikian. Cuma seringnya di lapangan dirubah. Benda rumah itu bukan dari Samisake. Susah untuk ngomong lah gitu. Ya padahal penting lah namanya, penting rakyat menikmati. Saya sudah niatkan untuk masyarakat. Ini luar biasa. Jadi clear lah untuk itu dalam sebuah informasi. Ternyata memang dari sisi program bercermin semua sudah mendapat secara merata. Ini baik. Kembali juga saya ingin menegaskan dari sisi karakteristik, dari sisi pemikiran Abang ke depan membangun Jambi dengan kebersamaan dalam konteks mencari pendamping tadi. Memang kadang sedikit polemik. Ini calon gubernur nomor urut 1 ini HBA tepat tidak mengambil pendampingnya Edi Purwanto yang anak muda katanya dari Jawa, kenapa tidak harus ketua daerah apa segala macam? Abang bisa klarifikasi atau berjelaskan? Terima kasih. Sebenarnya saya sudah periode pertama kan sudah Pak Parori dulu, jadi wakil gubernur saya itu, dengan segala dinamika dan kelebihan dan kelemahan. Tentunya masing-masing kita mungkin punya kelebihan dan kelemahan. Tapi untuk ke depan, saya berpikir lama saya merenung sebenarnya siapa kira-kira yang tepat untuk mendampingi saya ke depan. Akhirnya waktu itu pada saat saya jadi gubernur pertama. Dulu saya terus terang saya datang ke Pak Jul. Pak Jul pada saat itu ketua PAN. Kebetulan yang mau maju jadi calon gubernur juga banyak pada saat itu. Semua kader-kader PAN. Saya datang ke beliau. Saya dengan beliau sangat dekat dengan Pak Jul. Saya datang ke beliau, Bang, ke rumah kami berdua. Saya mohon maaf tidak mencaloni melalui PAN. Oh ya, apa pertimbangan biasa? Saya mungkin malah Demokrat, sebab partai yang berkuasa sekarang kan Demokrat dan sudah ada tawaran untuk itu. Oh ya, oke, silakan, Abang izinkan. Waktu itu, itulah dulu saya dicalon oleh Partai Demokrat. Dan waktu ketemu Pak SBY minta nanti kalau bisa Pak HBA, yang sudah HBA pada saat itu nanti jadi ketua Demokrat. Itu pertimbangan saya. Akhirnya memang saya dicalonkan Demokrat dengan waktu itu Golkar ya Pak Presiden Pak SBY dengan Pak Parori. Proses berjalan. Bayangkan Pak SBY tidur di Jambi karena mungkin merasa dekat dengan saya sebagai kader. Waktu itu 2 malam belum pernah Presiden tidur 2 malam di Jambi. Kemudian sudah berapa tahun setelah itu datang lagi ke Jambi dan banyak proyek-proyek pembangunan di backup oleh beliau. Nah untuk yang kedua ini saya berpikir saya sebenarnya tidak berpikir untuk kepentingan pribadi saya berpikir untuk kepentingan Jambi. Saya lihat, saya mengharapkan dukungan Pak Jokowi. Waktu Menteri Dalam Negeri datang pada saat itu Pak Cahyokumolo tanya dengan saya, Pak Hasan maju lagi periode kedua? Ya Pak. Tapi saya mau nanti dukungan PDI Pak. Oke. Itulah proses berjalan. Itu satu pertimbangan. Yang kedua, saya kepingin kita tahu bahwa Jambi ini sekarang kita sudah berpikir jangan bikin homogen lagi. Masyarakat kita sudah heterogen. Kita sudah lah. Tidak perlu sektorial. Jangan lagi berpikir seperti itu. Yang penting bagi kita siapa yang berpotensi, kemudian pertimbangan politik lainnya
Ya sudah, itu yang Jambi ini milik bersama. milik bersama. Jadi kita bangun bersama untuk kepentingan bersama ke depan. Urusan ke depan itu kan tuh persoalan lain kan, jangan kita mendahului Allah gitu. Betul. Kan kadang-kadang penafsiran macam-macam nanti Yang mendahului semua gitu. Iya. Nah setelah saya pikir ya kita harapkan PDI ya akhirnya PDI kan mencalonkan diputuskan ya si Edi Purwanto salah satunya. Dan Edi Purwanto terus terang saya sudah kenal lama. Saya tahu dia nih mulai dari mahasiswa. Iya. Supaya saya tahu itu yang tidak kita sangka, ternyata dulu sering berhubungan dengan saya. Wah, dia masih mahasiswa. Saya mahasiswa. Dia ini anak susah, tidur di masjid gitu, ya. Kemudian demo-demo ini kan dewan mahasiswa, presiden kalau kita mahasiswa. Itu YIN itu. Nah, saya lihat cukup bagus nanti untuk mendampingi saya sebagai senior. Nah, kita mempersiapkan dia ya untuk membantu kita. Saya pikir sudah tepat. Nah, kebetulan memang diputuskan oleh PDI dia. Ya. Dia tamatan S2 UI bidang politik, kemudian dari YIN, seorang anak Jawa yang dilahirkan di transmigrasi, ya itu akhirnya kita ya diputuskan oleh PDI, ya itulah sekarang ya. Menurut hemat saya, dan dia nanti dengan saya sebagai senior, dengan adik kita ya Edi Purwanto yang masih junior, ya umur masih 34 baru kali 35 tahun. Kita pacu dan kita harapkan nanti pengawasan pembangunan ke depan akan semakin ditingkatkan. Saya minta peran dia cukup besar. Di samping nanti kita harapkan nanti hubungan ke Jakarta lebih ditingkatkan, karena mungkin ada faktor-faktor X lain ya. Membangun tadi tetap ada karena perpanjangan tangan pemerintah pusat kan. Betul, tidak. Kita kan pemerintah jalur akses seperti ke pemerintah pusat. Itu kan kita perlukan. Iya. Itu sebenarnya pertimbangan politik dan pertimbangan lainnya akhirnya Edi. Dan itu abang melihat memang ada Thais, dia ini memang anak cerdas. Anak cerdas. Insya Allah mudah-mudahan. Punya potensi itu. Baik, abang tahu dulu, nanti kita lanjutkan diskusi, dan saya ingin juga mengetahui lebih mendetil tadi prospek dan progres untuk bagaimana kalau ditakdirkan jadi gubernur nanti ke depan. Abang tahu dulu, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini.